Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Magdalena dengan NIM 2202602 dari kelas 1A Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Baik, untuk pembahasan yang pertama ialah tentang purpose driven life, yang artinya kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Yang saya tangkap dari pembahasan yang pertama ini itu ada kalimat yang mengatakan kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah, dan ketika kita dibentuk menjadi keluarga Allah, maka segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Betul gitu, bahwa kebutuhan yang Tuhan penuhi itu bukan berbicara tentang kita tuh menjadi istilahnya itu menjadi kaya secara lahiriah atau menjadi banyak uang gitu. Jadi bukan berbicara tentang material gitu. Tapi yang saya tangkap itu seperti yang terdapat pada Efesus 1 ayat 3. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Untuk Amplified Bible-nya, may blessing be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realm. Jadi Tuhan itu memberkati kita dengan every spiritual blessing gitu. Jadi every spiritual blessing itu bukan berbicara tentang kita menjadi tiba-tiba kaya atau kita tiba-tiba mendapatkan banyak uang untuk melakukan kesenangan kita, bukan seperti itu gitu. Tapi spiritual blessing yang Tuhan udah sediakan bagi kita itu, yaitu yang saya tangkap tuh ada nilai-nilai, ada karakter dan kehidupannya Allah sendiri gitu. Kehidupan Allah itu sendiri yang menjadi menjadi berkat bagi hidup kita gitu, yang menjadi istilahnya kekuatan dan menjadi fondasi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di bumi ini gitu. Seperti contohnya yang akan saya bagikan itu seperti contoh kehidupannya Yesus gitu. Secara lahiriah kan Yesus itu miskin ya, karena itu terbukti di ketika Yesus dan Maria akan mempersembahkan korban bakaran yang setiap tahun itu gitu. Dikatakan bahwa Yesus dan Maria mempersembahkan korbannya 2 burung ekor tekukur dan juga burung merpati gitu. Kalau di Perjanjian Lama kan dikatakan persembahan seperti itu tuh menunjukkan seseorang yang hidup berkekurangan gitu, yang tidak mampu, yang miskin gitu. Tapi seperti yang kita lihat dalam kehidupan Yesus gitu, meskipun secara lahirnya dia itu istilahnya berkekurangan dan miskin gitu, tapi dia bisa gitu menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupnya gitu. Karena kita tahu ya bagaimana seluar biasanya kehidupan Yesus gitu, sehebat apa kehidupan Yesus dan menjadi teladan bagi kita gitu. Meskipun secara lahiriah tuh dia istilahnya kekurangan gitu, miskin, tapi dia bisa bisa melakukan dan menyelesaikan gitu apa yang menjadi tujuan Bapa gitu. Karena ya itu gitu, dia menerima tuh bukan berkat lahiriah, tapi dia menerima spiritual blessing itu gitu. Bagaimana ada kehidupan Allah, ada karakter Allah, ada nilai-nilai Allah gitu dalam dirinya gitu, sehingga meskipun secara lahiriah dia miskin, dia alami penderitaan dan segala macamnya, itu nggak menjadi penghambat, nggak menjadi gangguan bagi hidupnya untuk menyelesaikan tujuan Allah dalam hidupnya gitu. Lalu dikatakan juga gitu, rencana Bapa menjadikan kita sama seperti anaknya gitu. Seperti yang kita tahu, Yesus itu adalah anaknya Bapa gitu. Bagaimana dia adalah manusia sama seperti kita adalah manusia biasa gitu awalnya. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita adalah manusia gitu. Rencana Bapa menjadikan kita sama seperti anaknya gitu. Maka kehidupan yang sama juga yang ada pada Yesus, kita juga bisa alami gitu. Bagaimana meskipun contohnya kita alami gitu, dalam kehidupan kita ada penderitaan, atau misalnya kita alami ada kekurangan dalam kehidupan kita, tapi kita juga bakal bisa tetap seperti Yesus yang bisa menyelesaikan gitu apa yang menjadi penugasan Tuhan, penugasan Bapa atas hidupnya gitu. Dan kita tahu bahwa rencana Bapa itu menjadikan kita sama seperti anaknya Yesus itu gitu, artinya lengkap dalam kehidupan kita tuh kehidupan itu akan memiliki kehidupan itu akan digerakkan oleh tujuan dan rencana Tuhan tersebut gitu. Jadi kehidupan itu akan digerakkan oleh karena ketetapan dan ketetapan itu, sehingga meskipun contohnya dalam kehidupan kita tuh kita dianggap kekurangan oleh penderitaan, tapi kita akan tergoncangkan karena kita melihat pasti ada tujuan, ada sebuah destiny, ada sebuah maksud dan ketetapan yang udah ditetapkan, dan itu yang namanya rencana Tuhan. Itu adalah ketetapan Tuhan yang pasti Tuhan akan membawa kita ke sana itu. Karena betul bahwa rencana Tuhan menjadikan kita sama seperti anaknya itu, dengan rencana Tuhan yang udah menjadi dasar kita tersebut tuh membuat kehidupan kita tuh akan digerakkan oleh tujuan itu. Jadi tujuan dari Tuhan itu membuat ada istilahnya kehidupan kita menjadi bergerak. Jadi kehidupan kita nggak jadi stuck, nggak jadi nyaman, atau misalnya nggak jadi diam pada posisi mana kita sekarang, tapi kita bisa terus bergerak karena betul gitu, bahwa kita bisa melihat ada rencana Tuhan, ada purpose yang udah Tuhan tetapkan bagi kita itu. Dan ketika kita bisa melihatnya bahwa
bahwa firman kita itu sama seperti Yesus gitu, maka gak ada alasan lagi bagi kita untuk diam di tempat kita sekarang, karena begitu luar biasanya begitu dahsyatnya tujuan yang Tuhan tetapkan di kehidupan kita itu untuk kita menjadi anaknya yang akan kita sama gitu, sama seperti yang Yesus alami. Dengan tujuan itu yang membuat kehidupan kita bisa terus bergerak, bisa terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan itu. Baik, saya juga ada nulis beberapa poin. Karena kita adalah anaknya, maka ada barisan yang kita bisa dapatkan di dalam Dia gitu. Yang pertama itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya gitu. Yang saya tangkap dari kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya itu artinya kita bisa menerima gitu kehidupan yang kekal itu gitu. Lalu poin yang kedua, kita akan diubahkan sama sekali untuk menjadi seperti Kristus gitu. Ketika kita menerima warisan yang dari Allah itu, maka seperti apa yang Yesus alami sebagai anak Allah gitu, maka kita juga bisa alami hal yang sama gitu. Bagaimana kesuksesan yang sama, keberhasilan yang sama, roh dan firman yang sama yang memimpin Yesus, yang membawa Yesus kepada penggenapan dari firman, maka hal yang sama juga akan memimpin kita, akan membawa kita gitu, karena kepada kita diberikan warisan yang sama gitu kepada kita, karena kita juga kan sudah Tuhan tetapkan tuh, sudah Tuhan rencanakan untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah gitu, maka warisan itu juga bisa kita terima gitu untuk kita bisa mengalami seperti apa yang Yesus alami gitu. Terus poin ketiga juga, kita akan dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan gitu. Ketika saya membaca tentang poin nomor 3 ini, saya tangkap itu kalau misalnya kita tuh bukan hanya dibebaskan, tapi kita bisa menang atas itu semua gitu, atas segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan itu gitu. Yang saya tangkap dari kita menang dan kita dibebaskan dari sakit, penyakit, kematian, dan penderitaan itu artinya bukan berarti kita nggak bisa alami sakit, bukan berarti kita nggak alami penderitaan, karena Yesus juga alami penderitaan dalam hidupnya. Maksudnya dia alami dia disalib gitu kan, itu alami rasa sakit juga dia kan, tapi maksudnya dibebaskan dan menang atas rasa sakit, kematian, dan penderitaan tuh artinya meskipun itu kita alami tapi kita tidak terpengaruh gitu. Contohnya kita alami sakit penyakit gitu, kita punya penyakit tapi sakit penyakit itu nggak bisa istilahnya nggak bisa membatasi kehidupan kita, nggak bisa menghentikan kita gitu. Atau contohnya gini, kita tahu misalnya contohnya kita tahu kalau beberapa bulan kemudian kita akan mati, contohnya ada diagnosa dari dokter beberapa bulan kemudian kita akan mati gitu, kita nggak akan tahan lama gitu. Ketika kita menang dan bebas dari kematian, maka itu tuh nggak akan menjadi istilahnya jadi tekanan bagi kita, nggak akan menjadi stres dan akhirnya kayak udah gimana istilahnya pasrah gitu akan kehidupan gitu. Tapi kita bisa ada damai gitu dalam hati kita gitu, ada damai Tuhan dalam hati kita gitu, yang membuat itu tuh nggak jadi suatu hal yang besar, meskipun secara lahirnya itu adalah hal yang besar ya, tapi itu nggak menjadi satu hal yang istilahnya tuh yang menjadi buat kita drop gitu. Karena ketika kita menerima warisan dari Allah gitu, ketika kita tahu ada rencana Tuhan atas hidup kita, maka sebenarnya mau diagnosa dokter seperti apa, mau apa yang orang katakan itu seperti apa, kalau kita tahu rencana Tuhan atas hidup kita seperti apa, maka kita nggak perlu terpengaruh dengan apa yang dokter katakan, apa yang fakta lahiriah katakan gitu. Karena ya kita betul gitu bahwa seperti yang pernah dibahas juga di materi sebelumnya, penting untuk kita bisa memiliki iman kepada Allah gitu. Jadi ketika kita dibebaskan dan menang terhadap rasa sakit, kematian, dan penderitaan itu, artinya kita tuh tidak lagi menjadi terpengaruh akan segala fakta lahir yang ada ataupun dengan kata orang, tapi kita bisa memiliki iman gitu terhadap apa yang Tuhan telah rencanakan gitu. Jadi meskipun secara lahiriah, keadaan lahiriahnya itu istilahnya sepertinya bertentangan dengan apa yang Tuhan rencanakan atau bertentangan dengan apa yang tujuan Tuhan tetapkan bagi kita, tapi karena kita tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan, dan kita tahu juga bahwa ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan tidak pernah berbohong, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan tergenapi gitu, maka kita juga nggak akan terpengaruh gitu, nggak akan lebih mendengarkan apa yang orang-orang katakan atau fakta lahiriah katakan gitu. Itu yang akan kita terima, itu adalah warisan ilahi yang akan kita terima, yaitu tadi dibebaskan dan menang terhadap
rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Baik, untuk pembahasan yang kedua ialah mengenai image of God gitu. Yang saya tangkap dari pembahasan yang kedua ini, betul gitu, dari sekian banyaknya makhluk yang Tuhan ciptakan, dari sekian banyaknya spesies yang Tuhan ciptakan, Tuhan memilih manusia gitu untuk ya jadikan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah gitu, serupa dan segambar dengan pribadi Allah gitu. Pribadi Allah Tritunggal itu ya, Allah, Firman, dan Roh Kudus. Allah menjadikan manusia untuk manusia bisa serupa dan segambar dengan pribadi Allah itu gitu. Itu saya akan bacakan ayatnya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Untuk bahasa Inggrisnya Amplified Bible, God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image and likeness of God he created him. Male and female he created them." Betul gitu, bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah gitu, sesuai dengan his likeness gitu, gambar dan rupanya dia gitu. Jadi seperti kayak contohnya gini, saya punya pulpen. Seperti contohnya nih, saya membuat pulpen gitu, maka ketika saya mau buat duplikatnya, saya juga akan buat hal yang sama gitu, sama persis tanpa bedanya gitu, sama punya ininya, sama punya tintanya, sama ada tojosannya, sama ada ujungnya, sama bentuknya kayak gini, pokoknya sama detailnya persis seperti ini gitu. Sama juga ketika Tuhan menjadikan manusia gitu, seperti Tuhan, seperti karakternya Tuhan, maka Tuhan juga akan menciptakan manusia seperti itu gitu. Seperti sifatnya Tuhan, maka sifat yang sama juga Tuhan menjadikannya kepada manusia gitu. Otoritas yang sama yang ada pada Tuhan, kuasa yang sama ada pada Tuhan gitu, kemampuan yang sama yang ada pada Tuhan gitu, maka itu juga yang akan Tuhan bangun, yang Tuhan jadikan di dalam diri manusia gitu. Jadi betul gitu, begitu spesialnya kehidupan manusia itu gitu, bagaimana Tuhan hanya memilih manusia gitu, hanya manusia saja dari antara seluruh ciptaan Tuhan, dari semua spesies yang Tuhan ciptakan, hanya manusia saja yang Tuhan pilih untuk bisa menggambarkan gambar dan rupa Allah itu sendiri gitu. Begitu luar biasanya gitu. Lalu gitu, ada poin penting juga yang saya dapatkan dari Kejadian 1 ayat 27. Sebentar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So God created man in his own image, in the image and likeness of God he created him, male and female he created them. Yang saya tangkap dari hal ini, ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Allah, dikatakan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi Tuhan itu bukan hanya memilih sebagian orang saja untuk diciptakan sesuai gambar dan rupanya Allah, bukan hanya contohnya misalnya hanya orang-orang pintar saja, atau hanya orang-orang kaya saja, atau hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang tertentu saja, enggak gitu. Tapi Tuhan dari sejak semula ketetapannya itu untuk menjadikan manusia, artinya setiap kita bisa segambar dan serupa dengan pribadinya Allah itu sendiri gitu. Itu hanya kepada manusia saja gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita mengatakan sebenarnya, oh saya lebih saya nggak bisa, atau saya nggak mampu, atau saya misalnya saya nggak mampu, nggak bisa kita mengatakan kalau kita tuh nggak mampu gitu, karena Tuhan itu menciptakan kita tuh sama gitu, sama setiap manusia itu sama gitu, artinya tuh punya kemampuan yang sama, punya otoritas yang sama, punya punya kuasa yang sama gitu. Tuhan udah menetapkan itu gitu, dan itu
sama di antara setiap kita gitu. Karena betul bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Allah gitu, hanya kepada manusia saja gitu. Tapi ketika saya renungkan juga hal ini gitu, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia hanya kepada manusia, sesuai dengan gambar dan rupanya Allah gitu? Kenapa kenapa nggak kepada semua ciptaannya gitu? Kenapa hanya kepada manusia saja gitu? Karena betul gitu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Allah, maka itu tuh bukan suatu kebetulan atau bukan istilahnya Tuhan coba-coba gitu, enggak gitu, bukan kayak gitu, tapi ada tujuannya Tuhan gitu dalam diri manusia gitu, ada maksud Tuhan gitu menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Allah gitu. Saya akan bacakan di ayat 26-nya. Bahasa Amplified Bible-nya, and let them have complete authority over the fish of the sea, dan segala macamnya gitu. Jadi ada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita gitu, yaitu untuk kita bisa memiliki otoritas penuh gitu untuk segala ciptaan Tuhan di bumi ini. Artinya untuk kita tuh bisa berkuasa di bumi ini gitu. Maksudnya untuk kita bisa mengelola bumi ini gitu, karena kan Allah itu adalah roh gitu, dan kita itu kan diciptakan gitu dari bahan yang ada dari tanah dan juga dari roh itu gitu. Maka kita sebagai manusia gitu bisa menyatakan, bisa memanifestasikan atau merepresentasikan kehidupan Allah itu di bumi gitu, dengan sikap kita yang mengelola bumi ini dengan baik gitu. Ya gitu, karena Allah adalah roh, maka kita bisa menyatakan Allah yang adalah roh itu di bumi ini gitu. Kita bisa menjadi representasi dari pribadinya Allah di bumi ini gitu. Makanya Allah menjadikan kita juga menurut gambar dan rupanya Allah tuh bukan dengan tanpa alasan atau dengan coba-coba atau hanya main-main gitu, tapi untuk kita tuh bisa merepresentasikan pribadinya Allah di bumi ini gitu melalui sikap kita gitu, yang seperti contohnya gitu, yang kalau di ayat 26 ini dikatakan seperti sikap kita yang bisa berkuasa atas segala segala ciptaan Tuhan di bumi ini yang lainnya gitu. Seperti contohnya seperti berkuasa atas, contohnya intinya tuh untuk kita tuh bisa mengelola bumi ini gitu dengan baik, dengan sesuai ukurannya Tuhan gitu. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai karakter Kristus. Yang saya tangkap tentang karakter Kristus, dikatakan karakter seseorang adalah hal yang akan paling kita ingat. Betul ya, kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang, atau misalnya kita contohnya sebagai murid nih ya, ketika kita diajarkan oleh seseorang, maka yang kita ingat tuh sebenarnya lebih kepada kepribadian orang tersebut gitu, gimana sikap yang mereka tunjukkan kepada kita gitu. Jadi bukan bukan penampilannya, bukan tinggi badannya, atau bukan pakaiannya atau cara mengajarnya, tapi karakter yang mereka tunjukkan kepada kita gitu. Itu yang biasanya setiap orang lebih ingat. Dan betul, makanya karakter menjadi hal yang sangat penting dalam diri manusia. Terus juga dikatakan, jangan terlalu sibuk untuk memperbaiki reputasi kita, tapi alami bagaimana ada karakter yang baik yang terbangun dalam hidup kita. Seringkali tuh kita tuh lebih seperti membuat karakter kita sendiri gitu. Kayak contohnya, karena kita ingin dipandang baik sama orang lain, maka kita bangun hal-hal yang eksternal. Kayak contohnya kita jadi kita hanya membangun reputasi aja gitu. Kayak contohnya kalau kita pengen dipandang baik, jadi kita harus menahan diri untuk tidak marah. Atau misalnya kita gini nih, kalau misalnya kita hanya membangun reputasi, maka itu tuh kayak kita dibuatnya tuh secara terpaksa, atau kita memaksa diri kita untuk berbuat seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya yang kita bangun itu adalah karakter, maka mau orang seperti apapun yang diperhadapkan kepada kita, atau mau keadaan seperti apapun yang diperhadapkan kepada kita, ya kita tetap seperti itu gitu. Kita nggak bertindak karena mau dipandang baik atau bertindak karena ingin mendapatkan pujian, tapi kita bertindak karena emang karakter kita seperti itu gitu. Dan lalu karena karakter adalah hal yang penting dan yang paling diingat oleh orang lain,
Maka karakter seperti apa sih yang harus kita bangun di dalam diri kita? Karakter itu ada di dalam diri kita, maka membutuhkan usaha yang kita bangun gitu. Jadi kalau misalnya kita membangun karakter kita tuh nggak dengan mudah. Kayak contohnya kita awalnya pemarah, ketika kita jangan pemarah deh, kalau misalnya awalnya karakter kita tuh suka bohong awalnya, tapi ketika kita mau berubah untuk menjadi orang yang jujur, maka nggak bisa dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan ya, tapi ada usaha, ada proses, ada ujian juga yang akan kita hadapin supaya karakter kita tuh yang dari pembohong itu bisa benar-benar terlihat kejujurannya gitu. Jadi ada perubahannya tuh bisa terlihat dengan jelas gitu. Ya, jadi untuk kita bisa alami perubahan karakter itu memang gak mudah dan gak praktis gitu. Ada usaha, ada proses, dan juga ada ujian juga yang kita alamin gitu. Sehingga pada akhirnya ada progres juga yang kita bisa terima. Karakter Kristus itu bukan berbicara baik, bukan hanya berbicara sekedar baik atau misalnya suka membantu orang, itu bukan berbicara seperti apa ya istilahnya tuh yang kita manusia pandang baik gitu. Karena contohnya mungkin ada nih orang yang bilang contohnya ada teman kita yang kesulitan saat ujian, lalu kita kasihan sama teman kita kasihan sama teman kita, terus kita pengen bantu teman kita nih, jadi kita ngasih hasil jawaban kita ke teman kita ketika lagi ulangan karena kita kasihan sama mereka, sehingga akhirnya teman kita tuh bisa dapat nilai 100, mereka bisa dapat nilai yang bagus gitu, terus mereka juga bisa dipuji sama orang-orang. Mungkin kelihatannya itu sikapnya baik ya, tapi itu tuh bukan karakter yang terdapat dalam diri Kristus gitu. Meskipun itu tindakannya sepertinya baik dan itu juga mungkin membawa kebahagiaan bagi teman kita, tapi itu tuh bukan karakternya Kristus gitu. Karakter Kristus itu yang kayak gimana? Karakter Kristus itu yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya kalau sesuai dengan kehendaknya Allah, maka itu tuh diukur dan juga memiliki standar dari Allah gitu, bukan karakter yang kita kayaknya kayak gini deh karakter Kristus, kayaknya baik aja cukup deh untuk disebut karakter Kristus. Nggak kayak gitu, tapi ada ukurannya Tuhan, ada standarnya Tuhan untuk sikap yang kita bangun tuh bisa disebut dengan karakter Kristus itu. Ada beberapa poin yang saya catat melalui tentang materi karakter Kristus. Yang pertama, karakter perlu dibangun melalui pertumbuhan karakter. Karakter itu memang gak dibangun dengan karakter itu memang gak ada dalam diri kita dengan tiba-tiba. Contohnya karakter kejujuran, mungkin kita pernah berbohong, kita juga pernah berbohong pernah gitu, tapi untuk karakter yang jujur secara sepenuhnya itu ada di dalam diri kita tuh gak bisa hanya dengan niat aja, atau misalnya hanya dengan aku mau jujur deh dari sekarang, gak bisa kayak gitu, tapi harus ada ketetapan hati, harus ada keputusan bulat yang benar-benar kita lakukan, dan itu juga membutuhkan proses gitu. Dan ketika kita alami prosesnya, maka akan ada ujian juga yang kita hadapi gitu, yang untuk menunjukkan apakah betul karakter kejujuran itu ada dalam diri kita atau tidak gitu. Terus poin yang kedua, karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Kalau karakter kita tuh bisa sesuai dengan karakternya Kristus gitu, maka artinya kehidupan Kristus itu atau kehidupan Kristus itu bisa menjadi pilar dan kekuatan dalam hidup kita gitu. Seperti yang kita tahu juga bahwa kehidupan Kristus itu adalah kehidupannya yang tidak tergoncangkan, yang kuat, yang kokoh gitu. Maka artinya kita juga bisa alami bagaimana pilar dan kekuatan hidup kita itu yang kokoh, yang tidak tergoncangkan, yang kuat gitu. Teguh berdiri di atas setiap pencobaan yang ada gitu. Terus poin yang ketiga, kalau seseorang merasa karakter adalah hal yang penting, maka orang itu tidak akan menyepelekan karakternya sendiri. Itu poin penting ya. Terus yang keempat, karakter yang baik memungkinkan terjadinya transfer hidup. Kalau misalnya kita mempunyai karakter yang baik, karakternya Kristus, dan itu kan karakter itu kan tercermin ya dalam kehidupan kita, dalam sikap kita gitu, maka itu bisa membuat adanya transfer hidup. Maksudnya tuh karakter yang kita bangun tuh bisa dilihat oleh orang lain,
karakter yang kita bangun bisa dilihat oleh orang lain, bukan teliti ya, maksudnya diperhatikan oleh orang lain, dan juga bisa dicontoh juga oleh mereka gitu. Jadi karakter yang baik ada dalam diri kita itu bisa juga dicontoh kepada kehidupan orang lain. Jadi ada transfer kehidupan yang terjadi antara hidup kita dengan kehidupan orang lain gitu, karena apa yang kita bangun di dalam diri kita tuh mulai terbangun, dicontoh, diteladani juga oleh kehidupan orang lain gitu, sehingga transfer kehidupan itu bisa terjadi gitu ya. Ada satu contoh yang dibagikan tentang Gideon gitu. Kita tahu awalnya Gideon itu mengirik gandum di tempat pemerasan anggur gitu, karena dia berada di tempat yang tidak seharusnya dia berada gitu, karena dikatakan bangsa Israel waktu itu tuh alami seperti penjajahan gitu dari orang Midian gitu, dan orang-orang Israel itu bersembunyi di gua-gua gitu, di tempat persembunyian di gua-gua. Artinya mereka tuh nggak memiliki karakter pemberani itu gitu. Tapi ketika Firman mendatangi Gideon dan berkata gitu bahwa Gideon itu adalah pahlawan yang gagah perkasa gitu, yang gagah berani gitu. Dan juga ketika Gideon mulai membuka hatinya untuk meresponi, untuk mentaati apa yang Firman katakan, meskipun dia saat itu takut, berada pada posisi yang takut, memiliki karakter yang penakut, tapi ketika dia mau mentaati apa yang Tuhan katakan, mau melakukan apa yang Tuhan katakan, maka karakter yang penakut itu tidak ada lagi dalam dirinya, dan muncullah gitu karakter pemberani itu dalam dirinya gitu, dan pemberani itu dalam dirinya gitu. Dan karakter pemberani itu bisa ada dalam dirinya tuh nggak hanya dengan dia keluar dari gua aja gitu, tapi kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, dia juga berhasil gitu merubuhkan berhala milik bapaknya gitu ya, patung milik bapaknya gitu di tengah kota gitu. Meskipun dia merubuhkannya tengah malam, tapi ada tindakan ketaatan yang dia lakukan, atau tindakan keberanian yang dia lakukan gitu untuk mentaati apa yang Firman katakan kepada dirinya gitu. Kesimpulannya, betul bahwa karakter Kristus itu adalah karakter yang penting yang harus kita miliki gitu. Sehingga gitu ketika karakter Kristus itu ada dalam diri kita juga bisa memberikan contoh kepada yang lain gitu, sehingga yang lain juga bisa menerima karakter Kristus yang sama yang terbangun di dalam diri kita gitu. Baik, pembahasan yang selanjutnya yang keempat itu mengenai visi hidup. Yang saya tangkap dari visi hidup itu ada dikatakan visi akan menuntun dan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Betul gitu, ketika kita memiliki visi hidup gitu, maka itu yang akan menentukan langkah kehidupan kita ke depannya akan seperti apa gitu. Kayak tujuan hidup kita mungkin ya seperti itu. Makanya dikatakan juga gitu kalau misalnya visi hidup kita haruslah berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dan agendanya Tuhan, yaitu untuk memuridkan dan memberitakan Injil. Makanya penting untuk visi hidup kita itu berkaitan dengan agendanya Tuhan gitu, karena seperti yang tadi dibahas juga sebelumnya, bahwa manusia kan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah ya. Dengan gambar dan rupa Allah, artinya Allah punya tujuan atas hidup manusia gitu. Maka kenapa visi hidup kita tuh harus sesuai dengan sejalan dengan agendanya Tuhan, yaitu gitu untuk kita bisa menjawab dari tujuannya Tuhan itu gitu, tujuan Tuhan, menjawab rencana Tuhan itu atas diri manusia gitu. Makanya penting untuk visi hidup kita tuh diarahkan kepada atau berkaitan kepada agendanya Tuhan gitu, sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita tuh bisa seturut gitu, sejalan, selaras dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita itu gitu. Lalu juga yang saya tangkap dari visi hidup itu penting gitu, bahwa visi hidup kita tuh haruslah menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Kan banyak gitu orang istilahnya tuh ingin bergantung kepada Tuhan, ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, ingin disertai setiap langkahnya oleh Tuhan gitu. Tapi
dia memilih visi hidupnya tuh yang apa ya, yang istilahnya tuh semaunya dia sendiri gitu, yang apa ya, ya yang enak aja gitu buat dirinya sendiri, ya kesukaannya sendiri gitu. Padahal kita tahu gitu bahwa apa yang kita suka itu belum tentu apa yang Tuhan sukai, apa yang kita senangi itu belum tentu apa yang kita senangi itu belum tentu apa yang Tuhan senangi gitu. Karena kan dikatakan juga di ayat Alkitab bahwa pikiran kita dan pikiran Tuhan tuh jauhnya seperti langit dan bumi ya. Jadi banyak orang itu kayak apa namanya, visi hidupnya tuh tidak dikaitkan atau tidak apa ya istilahnya itu, tidak disejalankan, tidak diselaraskan itu ya, tidak diselaraskan kepada agenda dan tujuannya Tuhan gitu. Padahal sudah jelas gitu dikatakan juga di materi image of God bahwa manusia itu diciptakan tuh untuk menjawab tujuannya Tuhan gitu, bukan untuk menjawab keinginannya sendiri atau kesenangan, menjawab kesenangannya sendiri gitu. Maka betul gitu penting untuk visi hidup kita tuh menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Untuk kita bisa alamin bagaimana visi hidup kita tuh menyenangkan hati Tuhan tuh memang gak bisa pakai ukuran kita sendiri ya. Maksudnya tuh gini, mungkin kita beranggapan oh mungkin dengan saya rajin belajar atau misalnya dengan saya mati-matian ngejar nilai, maka Tuhan akan senang akan kehidupan kita gitu. Tapi itu kan ukurannya kita sendiri ya, itu kan penilaian dari diri kita sendiri. Tapi gimana kita tahu itu ukuran, bagaimana kita tahu kalau misalnya itu tuh emang yang Tuhan inginkan gitu. Gimana kita tahu kalau sikap kita tuh menyenangkan hati Tuhan atau enggak gitu. Jadi betul gitu bahwa visi hidup itu gak bisa, visi hidup kita yang berkaitan dengan Tuhan itu gak bisa kita gak bisa kita nilai atau ukur dengan ukuran dari diri kita sendiri gitu, gak bisa. Tapi harus memakai ukuran dan standarnya Tuhan gitu. Seperti apa Tuhan senang itu, kita tuh gak bisa menebak-nebak atau menerka-nerka ataupun merasa oh kayaknya ini menyenangkan hati Tuhan deh, gak bisa kayak gitu. Tapi betul kita membutuhkan pimpinan dari Roh Kudus gitu, pimpinan dari dari Bapa Rohani kita juga gitu, untuk kita bisa tahu visi hidup seperti apa yang membawa kita tuh bisa semakin selaras dengan agenda dan tujuan Tuhan gitu. Karena mungkin dari diri kita sendiri kita ada alami, kita seperti gak tahu atau bingung visi hidup seperti apa sih yang selaras dengan jalannya Tuhan atau dengan agendanya Tuhan. Mungkin kita juga pernah alami kebingungan seperti itu gitu. Tapi dengan kita alami pimpinan Roh Kudus, kita membuka hati kita untuk mentaati firman yang mendatangi kita, terus kita juga mendengarkan apa yang Bapak Rohani kita katakan gitu, maka kita bisa alami bagaimana visi hidup kita itu bisa sejalan dengan destiny dan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena visi hidup kita tuh untuk menyelesaikan agendanya Tuhan, maka Allah sendirilah yang harus menyebutkan bahwa kita tuh udah selesai dengan tujuan kita gitu. Gak bisa kita merasa oh aku udah selesai deh sama tujuan hidupku, oh aku udah selesai deh sama visi hidupku. Gak bisa gitu, gak bisa kita yang beri pengukuran atau beri penilaian apakah kita udah selesai atau belum gitu. Tapi haruslah Allah sendiri yang menilainya, haruslah Allah sendiri yang menyebutkannya bahwa kita tuh udah selesai dalam tujuan hidup kita gitu. Karena yang kita jalani itu adalah tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita di bumi ini gitu. Rencana kehidupan yang kita jalani itu, visi langkah-langkah kehidupan yang kita jalani itu yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Maka ukurannya juga harus dari Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa udah final gitu, udah final, udah selesai gitu. Haruslah Allah sendiri yang menyatakannya kepada kita gitu. Baik, untuk pembahasan yang terakhir ialah mengenai amanat agung. Amanat agung ini seperti mungkin tujuan dalam hidup kita atau rencana dalam hidup kita. Dikatakan bahwa status kita tuh sebagai anak-anak Allah gitu, kita diperanakan oleh Allah. Saya membacakan suatu ayat di Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah gitu. Jadi kita tuh diperanakan oleh Allah gitu, bukan lahir dengan keinginan hawa nafsu laki-laki, atau misalnya kebetulan bukan seperti itu, tapi
memang kita sudah ditetapkan oleh Allah, kita sudah dipilih oleh Allah. Lalu saya juga mau bacakan suatu ayat di Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yang saya tangkap dari ayat ini tuh seperti apa ya? Mencari siapa orang yang bisa membuat orang-orang percaya kepada Dia, yang bisa membuat orang-orang mendengarkan Dia, dan yang bisa membuat orang-orang mengetahui tentang Dia gitu. Yang saya tangkap dari ayat ini tuh seperti itu gitu. Jadi seperti mencari orang yang apa ya, yang bisa melakukan 3 hal itu gitu. Dan siapa jawabannya? Yaitu ya kita sebagai anak-anak Allah gitu. Karena status kita adalah anak-anak Allah, maka artinya kita juga bisa menyatakan, merepresentasikan dan menjadi wakil Allah di bumi ini gitu. Kita yang menyatakan kehidupan Allah itu di bumi. Dan seperti apa yang udah dibahas di materi-materi sebelumnya juga, bahwa emang tujuan bahwa kita kan diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah gitu. Artinya kita yang harus menyatakan pribadi Allah itu di bumi ini gitu. Kita yang menyatakan, kita yang memperdengarkan suara Allah di bumi ini, kita yang istilahnya itu memperlihatkan kepribadian Allah itu seperti apa, sikap Allah seperti apa, sifat Allah seperti apa di bumi ini gitu. Dan itulah yang menjadi amanat agung bagi hidup kita gitu. Kita ya itulah menjadi tujuan dan rencana yang luar biasa gitu bagi hidup kita gitu, bahwa kita menyatakan pribadi Allah yang maha kuasa itu, kita menyatakan pribadi Allah yang tanpa batas, yang apa ya, yang sangat luar biasa itu gitu di bumi ini gitu. Kita yang menyatakannya, dan itulah amanat agung kita gitu. Saya juga mau bacakan satu ayat terakhir di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman gitu. Inilah yang menjadi amanat agung hidup kita gitu, bahwa kita bisa pergi menjadikan semua bangsa muridnya, dan kita bisa menyatakan, memberitakan kehidupan Allah itu kepada bangsa-bangsa gitu. Itulah yang menjadi penugasan kita gitu. Mungkin kita bingung gimana sih maksudnya kita pergi menjadikan semua bangsa-bangsa murid Allah dan juga memberitakan Injil gitu, kebenaran kepada orang-orang gitu. Mungkin kita berpikirnya kita harus pergi ke luar negeri kah, atau kita pergi ke orang-orang banyak kah? Bukan seperti itu gitu. Tapi artinya kita menjadi saksi itu, kita bukan pergi mendatangi orang satu-satu gitu untuk memberitakan Injil, bukan gitu. Tapi dari kehidupan kita gitu, kita ketika kita melakukan firman, ketika kita melakukan kebenaran, dan itu kan akan termanifestasi gitu melalui karakter kita, melalui kepribadian kita gitu. Maka kehidupan kita itulah yang menjadi saksi gitu. Kehidupan kita itulah dari firman yang kita hidupi itu yang akan apa ya, menjadi saksi, atau yang akan seperti memberitakan Injil gitu. Jadi kehidupan kita itu menjadi apa ya, Injil terbuka, atau mungkin menjadi apa ya, kehidupan yang terbuka gitu bagi orang-orang. Jadi orang-orang bisa melihat atau mendapatkan kehidupan dari Allah itu dari kehidupan yang kita tunjukkan gitu, dari karakter yang kita tunjukkan, sikap yang kita tunjukkan. Dan ketika mereka melihat ada kepribadian Allah dalam diri kita tuh, maka ada transfer kehidupan juga yang bisa mereka terima gitu. Dan dari situlah, dan itulah gitu yang dinamakan dengan kita menjadi saksi, kita menjadi apa ya, mungkin pemberita kebenaran atau pemberita Injil gitu. Jadi dari dalam firman yang kita hidupi dalam diri kita gitu. Jadi bukan dengan kita ngomong ke orang banyak gitu, atau misalnya kita berbicara sampai mulut kita berbusa-busa kepada orang banyak, bukan seperti itu gitu. Tapi dari firman yang kita hidupi dalam diri kita gitu, yang menjadi kehidupan dalam diri kita, dan yang orang-orang dapat lihat gitu. Maka itulah gitu yang dinamakan dengan memberitakan Injil itu gitu. Untuk kita bisa melakukan amanat agung Allah itu, maka kan kita harus alami dulu pertama ada gambar dan rupa Allah itu nyata dalam diri kita ya.
meskipun itu memang sudah diciptakan Allah sejak semula dalam diri kita, tapi untuk itu bisa nyata dalam diri kita tuh butuh proses dan butuh pembentukan yang kita alami gitu. Kayak karakter Kristus ada dalam diri kita tuh kan nggak bisa dengan tiba-tiba ya, harus terbangun, harus dibangun, harus dibentuk, harus ada proses dan ujian yang kita alami gitu. Maka gitu untuk kita juga bisa menyatakan kehidupannya Allah, maka kita juga harus ada proses dan pembentukan yang kita alami gitu. Dan ketika kita menyatakan kehidupan Kristus, menyatakan kehidupan Allah itu gitu, maka artinya kita di bumi ini sebagai image of God dan kita juga sebagai rekan sekerjanya Allah di bumi ini gitu. Bagaimana Allah bekerja dan kita juga bekerja di bumi ini gitu. Kita melakukan bagian kita di bumi ini sebagai orang-orang yang menyatakan kehidupan Allah itu gitu, yang menyatakan yang menjadi rekan sekerja Allah di bumi ini, yang menjadi mitra kerja Allah di bumi ini gitu. Karena kan sama seperti Allah bekerja, kita juga bekerja gitu. Kita bekerja di bumi ini untuk mengelola bumi, untuk menyatakan kehidupan Allah. Artinya kita tuh dengan Allah tuh adalah rekan sekerja gitu, adalah mitra gitu, mitra yang sepadan, yang setara gitu. Tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi, tapi kita setara dengan Allah. Kita bisa menyatakan pribadi Allah itu di bumi ini gitu. Dan untuk kita bisa menjadi mitra Allah itu gak bisa dengan aku mau dong jadi mitra Allah, aku mau dong jadi rekan sekerja Allah. Gak bisa hanya dengan kita sekedar ngomong gitu, tapi harus ada ada kehidupan yang kita bangun, yang tadi udah disebutin. Ada kehidupan yang kita bangun, ada proses yang kita alami, ada ikat janji juga yang kita lakukan gitu. Karena seperti contohnya gini, ketika sebuah perusahaan nih akan bekerja dengan sebuah perusahaan, akan menjadi mitra dengan sebuah perusahaan, kan harus ada surat kontrak ya, harus ada ikat janji gitu. Takutnya kan ditakutkan satu pihaknya tuh melanggar perjanjian, atau misalnya berbuat curang atau gimana, kan ditakutkan ada seperti itu gitu. Maka untuk satu perusahaan dengan satu perusahaan lain bekerja sama tuh atau menjadi mitra tuh harus ada seperti kontrak atau perjanjian gitu. Ketika kita juga menjadi mitranya Allah, maka harus ada ikat janji yang kita bangun terlebih dahulu dengan Allah gitu. Dan yang dinamakan ikat janji itu bukan hanya Allah saja yang bekerja, tapi ada bagian juga yang kita lakukan gitu. Ada sikap kita yang mentaati apa yang Allah perkatakan, ada hati kita yang sukarela, yang mau memberikan diri, yang mau berkorban gitu, untuk supaya apa yang menjadi tujuan Allah tuh, apa yang menjadi ketetapan Allah tuh bisa digenapi gitu di bumi ini melalui kehidupan kita sebagai mitra Allah. Baik, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata maupun tindakan saya sendiri. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.